Baiklah, saya Rahma Fitri, NIM 1930306040 akan menjelaskan tentang pasal 45 Pedoman Umum ayat 1 yang berbunyi, penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Ayat 2, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya, pasal 46, batasan kewenangan dan tanggung jawab. 1. Batasan kewenangan. Psikolog atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan dalam masing-masing tim yang melakukan penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian. 2. Tanggung jawab. Psikolog atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan yang partisipan penelitian atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang dilakukan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu pasal 47 tentang aturan dan izin penelitian. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan menuliskan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Yang kedua, jika persetujuan lembaga, komite riset atau instansi terkait yang dibutuhkan, psikolog dan ilmuwan psikolog harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang struktur memori semantik. Memori semantik merupakan pengetahuan terorganisir mengenai dunia. Hal ini berbeda dengan memori episodik, yaitu memori yang memuat informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita. Umumnya, memori semantik ini merujuk pada pengetahuan atau informasi yang tidak menyebutkan bagaimana informasi itu diperoleh. Memori semantik memungkinkan kita untuk mengkodekan objek-objek yang ada di sekitar kita dengan menggabungkan beragam objek serupa ke dalam konsep yang sama. Proses pengkodean ini mengurangi ruang penyimpanan karena banyak objek yang dapat disimpan dengan label yang sama. Di dalam memori semantik ada 4 pendekatan di dalamnya. Yang pertama, model perbandingan ciri. Menurut model perbandingan ciri, konsep-konsep disimpan dalam memori menurut sebuah daftar ciri-ciri atau karakteristik yang diperlukan. Masalah lainnya dengan perbandingan ciri adalah asumsinya bahwa ciri-ciri individual independen satu sama lain. Yang kedua, pendekatan prototip. Menurut Eleanor Roach, kita mengorganisir masing-masing kategori atas dasar prototip, yaitu item yang diidealkan yang paling prototip dari kategori. Menurut pendekatan prototip, kita memutuskan apakah sebuah item itu masuk pada sebuah kategori dengan membandingkan item itu dengan sebuah prototip. Yang ketiga, pendekatan eksemplar atau the exemplar approach. Pendekatan ini menyatakan bahwa kita pertama-tama mempelajari beberapa contoh spesifik dari sebuah konsep.
Kemudian, kita menggolongkan masing-masing stimulus baru dengan memutuskan seberapa dekat ia mirip dengan contoh-contoh yang spesifik tersebut. Yang keempat, model jaringan atau network models. Model jaringan Collins dan Loftus mengembangkan sebuah teori di mana makna ditunjukkan oleh jaringan-jaringan hipotesis. Model jaringan Collins dan Loftus menyatakan agar memori semantik diorganisir dari segi struktur menyerupai jaringan dengan banyak interkoneksi. Ketika kita memanggil informasi, aktivitas menyebar ke konsep-konsep terkait. Dalam model ini, masing-masing konsep dapat ditujukan sebagai sebuah node atau simpul atau lokasi dalam jaringan. Baiklah, sekianlah materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasal 50 yaitu mengenai pengelabuan atau manipulasi dalam penelitian. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Selanjutnya, pasal 51 mengenai penjelasan singkat atau debriefing. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data. Atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko atau bahaya jika nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Yang ketiga, debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian, agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki partisipan. Yang keempat, jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Baiklah, saya Valen Friani akan menjelaskan tentang materi kode etik yaitu pasal 51, penjelasan singkat atau debriefing. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pengambilan data penelitian dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika nilai-nilai dan kemanusiaan menuntut penundaan atau penahanan informasi tersebut. Yang ketiga, debriefing dalam penelitian dapat ditiadakan jika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, kesimpulan penelitian, agar psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki oleh partisipan. Yang keempat, jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan bahwa prosedur penelitian telah mencelakai partisipan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah tepat untuk meminimalkan bahaya. Selanjutnya, pasal 52 yaitu penggunaan hewan untuk penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan penelitian dengan hewan
harus terlatih dan dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik, mengikuti prosedur yang berlaku, bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berperi kemanusiaan terhadap hewan tersebut. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan prosedur yang menyebabkan rasa sakit, stres, dan penderitaan pada hewan hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan secara ilmiah atau nilai-nilai pendidikan terapan. Yang ketiga, apabila dalam penelitian diperlukan pembedahan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjalankan prosedur bedah dengan pembiusan yang memadai dan mengikuti teknik-teknik untuk mencegah infeksi dan meminimalkan rasa sakit selama dan setelah pembedahan. Yang keempat, apabila nyawa hewan perlu diakhiri, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukannya dengan segera dengan usaha untuk meminimalkan rasa sakit dan sesuai dengan prosedur yang dapat diterima. Pasal yang selanjutnya yaitu pasal 54, berbagi data untuk kepentingan profesional. Ayat pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menyembunyikan data yang mendasari kesimpulannya setelah hasil penelitian diterbitkan. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat memberikan data dari hasil penelitian yang telah dipublikasikannya bila ada sejawat profesional lain yang memiliki kompetensi yang sama dan memerlukannya sebagai data tambahan untuk menguatkan pembuktiannya melalui analisis ulang atau memakai data tersebut untuk landasan pekerjaannya. Ayat ketiga, ketentuan pada ayat kedua tersebut tidak berlaku jika hak hukum individual yang menyangkutkan kepemilikan data melarang menyebarluaskannya. Dalam kepentingan ini, sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut wajib mengajukan persetujuan tertulis sebelumnya. Ayat keempat, profesional atau sejawat lain yang memerlukan data penelitian tersebut wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian dan memperhatikan hak legal pemilik data. Ayat kelima, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat meminta sejawat atau profesional lain yang memerlukan data tersebut untuk ikut bertanggung jawab atas biaya terkait dengan penyediaan informasi. Pasal yang terakhir yaitu pasal 55, penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Ayat pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai kerja cipta orang lain sesuai dengan undang-undang, peraturan dan karya ilmiah yang berlaku. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam berbagai bentuk seperti mengutip, menyadur atau menggunakan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara jelas dan lengkap. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan mengandalkan, memodifikasi, memproduksi, menggunakan baik sebagian maupun seluruh karya orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Yang keempat, kredit publikasi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Yang kelima, kontribusi mirror dalam penelitian dan penulisan publikasi harus diakui dengan benar sehingga pada catatan kaki dan kata pengantar.